Di dalam sebuah proyek, gedung, atau rumah, tentu kita tidak lagi asing dengan yang namanya MEP. Ya, Mechanical, Electrical, and Plumbing. MEP menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam sebuah bangunan. Hal ini akan mengacu pada pelayanan dan penyediaan ruang yang nyaman bagi penghuni. Karena merupakan hal yang penting, MEP diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Mari kita fokus ke plumbing dan sanitasi. Dalam sebuah bangunan, tentu idealnya akan membutuhkan air, entah air bersih untuk mandi atau air bersih untuk masak. Nah, secara umum, plumbing adalah sistem penyediaan air bersih dan penyaluran air buangan di dalam bangunan. Cakupan sistem plumbing antara lain, yang pertama, penyediaan air bersih, yang kedua, jumlah pemakaian air bersih, dan yang ketiga, kualitas air bersih. Ketiga cakupan ini akan saling berkaitan demi mewujudkan sistem plumbing yang nyaman dan aman bagi penghuni. Yang pertama, penyediaan air bersih. Dalam sebuah bangunan, umumnya ada dua penyedia air bersih, yakni sumur ataupun air bersih dari PDAM. Kemudian, jumlah pemakaian air. Tentunya di setiap bangunan akan berbeda, tergantung jumlah penghuni dan penggunaan bangunan itu sendiri. Jumlah pemakaian air rata-rata per hari diatur sesuai dengan SNI nomor 036481/2003. Lalu kualitas air bersih. Tentunya kita sebagai penghuni juga mengharapkan air yang layak untuk digunakan. Ada beberapa faktor sifat air yang bersih. Yang paling umum ialah tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh, dan lain sebagainya. Nah, plumbing dan sanitasi ini mencakup tiga instalasi, yakni instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi air hujan atau spa. Perlu teman-teman ketahui, agar mempermudah perbaikan dan pemeliharaan, sebuah sanitasi perlu diperhatikan cara pemasangan yang baik dan benar, yakni untuk pemasangan pipa saluran air bekas, kemiringan pipa disarankan sekitar 1-2% supaya air dapat mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan. Kemudian, untuk pipa saluran kotor, baiknya kemiringan pipa adalah 2-3% agar kotoran dapat mengalir dengan lancar. Dan yang ketiga, untuk pipa air hujan. Sebenarnya untuk air hujan tidak perlu terlalu miring, cukup 0,5-1%. Kemudian kita masuk ke jenis pipa yang umum atau sering digunakan di sebuah bangunan. Yang pertama, kita mengenal pipa PVC. Pipa ini terbuat dari termoplastik jenis polyvinyl chloride. Biasanya digunakan untuk menyalurkan air bersih. Kelebihan dari pipa ini adalah mudah untuk pemasangan instalasinya dan terjangkau. Yang kedua, pipa besi seng yang dilapisi baja atau pipa galvanis. Pipa ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap karat, sehingga umumnya galvanis bisa dipasang di luar rumah karena ketahanannya akan karat. Walaupun termasuk pipa dengan ketahanan tinggi, tapi galvanis ini tidak dianjurkan untuk mengalirkan air panas karena dapat mengelupas lapisan zinc di dalamnya. Selain kelebihan yang kuat, galvanis memiliki kekurangan, yakni pemasangan instalasinya yang susah dibanding pipa lain. Kemudian ada pipa logam atau carbon steel. Dari namanya, pipa ini terbuat dari carbon steel. Nah, lain halnya dengan galvanis, pipa logam ini bisa digunakan untuk mengalirkan air panas karena materialnya yang kuat dan tahan panas. Umumnya, pipa ini berada di saluran pembuangan kitchen sink. Kemudian yang keempat, pipa polypropylene random terbuat dari plastik yang cukup tebal, tahan suhu tinggi maupun rendah, cocok untuk saluran AC sampai water heater. Nah, setelah kita mengenal alat untuk menyalurkan air, sekarang kita masuk ke alat yang membutuhkan air, yakni peralatan saniter, termasuk ke dalam pekerjaan instalasi air. Persyaratan dan standar penggunaan alat saniter didasarkan dalam SNI nomor 8153/2015 tentang sistem plumbing dan pembangunan gedung. Saat ini, peralatan saniter banyak sekali jenis dan kegunaannya. Bahkan, dengan kemajuan teknologi saat ini, alat saniter banyak menambahkan fitur-fitur di luar alat sanitasi itu sendiri, seperti bisa memutar musik dan ada fitur alarm. Alat saniter yang wajib atau harus ada di setiap rumah adalah yang pertama kloset. Kloset merupakan alat saniter yang berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar. Kloset memiliki dua jenis penggunaan, yakni kloset duduk dan kloset jongkok. Pada kloset jongkok perlu dilengkapi dengan kran atau bak atau ember atau jet washer untuk perairannya. Sementara untuk kloset duduk bisa otomatis menyiram, sehingga kebanyakan hanya butuh tisu sebagai pelengkap kloset duduk.
Yang kedua, keran air. Keran air juga termasuk alat saniter yang wajib ada di setiap rumah. Keran air memiliki fungsi untuk membuka dan menutup aliran air dari pipa. Kemudian yang ketiga, floor drain adalah alat saniter yang berfungsi sebagai keluarnya air bekas pembuangan, kamar mandi, atau tempat cucian menuju saluran pembuangan. Selain tiga alat saniter yang wajib ada di sebuah rumah, terdapat juga alat saniter yang mungkin penting tapi tidak wajib ada di setiap rumah. Seperti yang pertama, urinoir, merupakan alat saniter yang digunakan untuk tempat buang air kecil bagi laki-laki. Umumnya, urinoir berada di toilet umum. Kemudian yang kedua, bidet. Bidet ini sangat jarang digunakan oleh masyarakat. Bidet adalah tempat untuk buang air kecil yang dikhususkan untuk wanita. Kemudian yang ketiga, shower. Meskipun shower penting, tapi tidak wajib ada dalam sebuah kamar mandi. Shower memiliki fungsi sebagai sarana untuk mandi. Terdiri dari dua macam, yaitu hand shower yang digunakan dengan menggenggam, dan ada fixed shower yang dipasang di atas langit-langit kamar mandi, sehingga tinggal menekan tombol jika mau menggunakannya. Kemudian yang keempat, bathtub. Alat yang digunakan sebagai tempat untuk mandi dan berendam. Kemudian yang kelima, ada wastafel sebagai alat untuk membersihkan tangan dan mencuci muka.